فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Alhamdulillah, pagi hari ini kita memperingati peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, anak-anak maulid yang maulid muliakan, maka tema kita kali ini berbicara tentang Isra Mi'raj, yang mana Isra Mi'raj ini tercantum di dalam surah Al-Isra ayat pertama. Ayat pertama. Pertanyaan muallim, berapa ayat yang ada di dalam surah Al-Isra? Dan dia apakah Makkiyah atau Madaniyah? Dan yang ketiga, dia urutannya ke surah keberapa dalam Al-Quran? Berapa ayat dalam surah Al-Isra? Dengar semuanya. Berapa? 111 ayat. Terus itu Makkiyah atau Madaniyah? Dan urutan ke surah keberapa? ke surah 17. Benar? Baiklah, di dalam surah Al-Isra ayat pertama Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil alladzi barakna linuriyahu innahu huwas. Kata Allah di dalam ayat ini, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Memperjalankan? Siapa yang dimaksud hambanya? Nabi Muhammad. Maha Suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari mana? Dari Masjidil Haram. Maka Maha Suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah itu selalu berbicara keimanan. Selalu berbicara tentang keimanan. Kenapa? Karena Isra wal Mi'raj berbicara tentang keimanan. Muallim mau tanya, kira-kira mungkin nggak Nabi ada orang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Nabi naik ke langit, berjumpa dengan Allah, lalu kembali ke bumi, terjadi dalam satu malam. Kira-kira akal kita menerima nggak? Nggak menerima akal kita. Yang mananya secara normal, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu memakan waktu 40 hari. Berapa hari? 40 hari. Tapi Nabi melakukan itu terjadi dalam satu malam. Bahkan ada yang mengatakan setengah malam. Setelah Nabi sholat 2 rakaat, dia tambatkan buraknya tadi. Lalu setelah Nabi tambatkan, Nabi diangkat oleh Jibril, dibawa oleh Jibril naik ke langit. Ketika dibawa Nabi naik ke langit oleh Jibril, Nabi melihat surga, Nabi melihat neraka. Dilihatlah sama Nabi di dalam neraka, ya nak, wahai disiksa, dicincang, dipotong kakinya,
Ya, ditusuk pakai besi panas di neraka. Lalu Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Kata Jibril, wahai Muhammad, itu umatmu yang memakan harta anak yatim. Itu umatmu yang mereka melakukan zina. Itu umatmu yang tidur ketika di kelas. Ya kan? Itu umatmu yang sering menggosok sendal temannya. Ya kan? Itu umatmu yang pura-pura izin ke kamar mandi tapi nggak taunya ke kantin. Sedih Nabi melihat umatnya berada di dalam neraka. Itu umatmu yang sering-sering melaga-laga gurunya, yang sering melawan gurunya, yang tak pernah nyetor hafalan Quran. Ya kan? Nah, lalu Nabi melihat ke surga. Di surga dilihatlah ada guru-guru Al-Fatih, ada Muallim Sadam, ya kan? Ada Muallim Farijal dalam surga itu. Ditanya sama Muhammad, wahai Jibril, siapa mereka? Mereka itu adalah guru-guru Al-Fatih. Di situ ada Muallimah Tari, ya kan? Ada Muallimah Hayati di dalam surga. Lalu Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, kok aku nggak melihat Muallim Yasir? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, Muallim Yasir itu ditempatkan di langit yang paling atas. Ya kan? Sama siapa? Sama Buya, sama Mudir, ya kan? Kalau guru-guru ini di bawah aja lah, ya kan? Paling atas kita, paling 7, langit ke-7. Nanti di langit ke-7 itu ada Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Nabi melihat itu semua. Wahai Jibril, sambil menangis Nabi mengatakan, siapa itu yang disiksa di neraka, wahai Jibril? Lalu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, itu umatmu yang mereka itu durhaka kepada orang tuanya. Mereka durhaka kepada orang tuanya, mereka tak mendengar ucapan orang tuanya. Mereka dimasukkan ke dalam neraka. Maka hati-hati anak-anak muallim, jangan pernah sekali-kali kalian durhaka kepada orang tua. Dan gurumu di sekolah adalah orang tuamu, pengganti orang tua kandungmu di rumah. Maka jangan sekali-kali kalian melawan kepada guru kalian. Ketika kalian tidak mendengar ucapan guru kalian, itu sama saja kalian melawan dengan orang tua kalian sendiri. Jangan kalian sakiti hati orang tua kalian yang telah melahirkan kalian, bersusah payah, bersimpah darah, berkeringat melahirkan kalian. Betul atau betul? Maka lanjut kita kepada perjalanan di Isra Mi'raj. Nabi naik ke langit. Di langit pertama Nabi jumpa dengan Nabi Adam. Ada Nabi Adam sini? Ada mana Adam? Itu Adam. Ya kan? Nabi naik ke langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Lalu naik langit kedua. Di langit kedua ada Isa bin Yahya. Ada Nabi Isa. Nah, ini kalau mau dicatat nih. Kemungkinan akan keluar pertanyaan dari sini. Ini kisi-kisinya nih, ya kan? Nah yang kedua ada Nabi Isa. Naik Nabi ke langit ketiga, di langit ketiga ada Nabi Yusuf. Ada Nabi Yusuf sini. Nah, Muallim Yusuf yang ada, ya kan? Nah yang keempat, di langit keempat ada Nabi Idris. Ada Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit keenam ada Nabi Musa. Ada Nabi Musa. Nah, di langit ke-6 itu ada kejadian yang sangat aneh, lucu. Ketika Nabi mau naik ke langit ke-7, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis. Lalu ditanya sama Nabi Muhammad, wahai Musa, ma yubkika? Apa yang membuatmu menangis? Wahai Musa. Apa kata Nabi Musa? Anna ummataka yadkhulul jannah aksar min ummati. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu itu lebih banyak masuk surga ketimbang umatmu. Itulah yang ditangisi oleh Nabi Muhammad. Bangga nggak kita bahwasanya umat Nabi Muhammad itu lebih banyak masuk surga ketimbang umatnya Nabi Musa. Semoga kita termasuk ke dalamnya. Amin. Setelah itu Nabi naik ke langit ke-7. Nabi Ibrahim. Setelah Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim lalu dibawa ke atas ke Sidratil
Muntaha. Di Sidratul Muntaha Nabi berjumpa dengan Allah. Nabi berjumpa dengan Allah, anak-anak mulia. Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang Allah izinkan untuk melihat Allah. Nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain itu tak diizinkan untuk melihat Allah. Tapi Nabi Muhammad dengan keistimewaan yang Allah berikan, dia mampu melihat Allah secara langsung. Nabi Musa itu anak-anak mulia, dia pengen melihat Allah. Bahkan apa kata Nabi Musa di dalam Al-Quran? Qala Rabbi arini anzur ilaik. Kata Nabi Musa, dia naik ke Bukit Tursina, Sinai. Mualim sudah sampai ke sana. Jadi kalau nanti kalian ke Mesir, kalian datangi tempat Gunung Sinai, kita daki. Ya kan? Daki Gunung Sinai dia. Mualim gerak malam dari jam 12 sampai di atas subuh. Musim dingin. Nah, disitulah gunung yang didaki oleh Nabi Musa. Dia mengatakan kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkan bentukmu, aku ingin melihatmu. Apa jawaban Allah, anak-anak mulia? Qala lan tarani. Wahai Musa, sampai kapanpun kau tak akan mampu melihatku. Lihat, betapa keistimewaan melihat Allah itu hanya diberikan kepada Nabi. Sampai kapanpun kau tak akan melihat. Makanya Nabi Musa, dia tak mampu melihat Allah. Tapi dia punya keistimewaan. Dia mampu berbicara langsung dengan wa kallamallahu Musa. Allah itu memberikan istimewa kepada Nabi Musa. Dia mampu berbicara kepada Allah secara langsung. Tanpa perantara malaikat Jibril. Dia mampu berbicara langsung dengan Allah. Nah, itulah keistimewaan Nabi Muhammad. Di saat para nabi dan rasul tak mampu melihat Allah, tapi Nabi Muhammad mampu melihat Allah. Berjumpa dengan Allah secara langsung. Dan langsung diperintahkan perintah apa? Salat. Ya, salat. Berapa waktu? 50 salatan. 50 waktu. Kira-kira kalau kita sholat sehari semalam 50 waktu, kira-kira sempat kita belajar di kelas? Sempat. Penuh masjid Umi Tasyah. Ya, ngapain? Sholat. Berapa rakaat? 50 waktu. Payah nih, tak ada lagi kerja-kerja lagi. Harisku tak jaga di harisku. Kenapa? Sholat aja 50 waktu. Maka diwajibkan 50 waktu itu. Lalu Nabi turun ke langit ke-7. Di langit ke-7 ada siapa? Lalu turun ke langit ke-6. Di langit ke-6 ada siapa? Nabi Musa. Nabi Musa ini anak-anak Malik, orangnya kepoan. Apa itu kepoan? Penasaran, pengen tahu aja deh. Pengen tahu aja deh urusan orang. Urus sendiri-sendiri. Ya kan, jangan urus orang lain. Nah, Nabi Musa kepoan, dia penasaran. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, apa kata Nabi Musa? Ma farada rabbuka 'alaika wa 'ala ummatik. Wahai Muhammad, kata Nabi Musa, apa yang sudah Allah wajibkan kepadamu dan kepada umatmu? Apa yang Allah perintahkan? Kata Nabi Musa. Maka dijawab sama Nabi Muhammad, ya Musa, wahai Musa, furida 'alayya wa 'ala ummati 50 salatan. Kata Nabi Muhammad, wahai Musa, aku diwajibkan oleh Allah kepadaku dan kepada umatku melaksanakan sholat 50 waktu. Lihat apa kata Nabi Musa. Ya Muhammad, irji ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tatiqu dalik. Kata Musa, wahai Muhammad, kembali kau jumpain Allah, minta kurang, minta diskon. Minta fa inna ummataka la tatiqu dzalik, karena umatmu tak akan mampu dia melaksanakan 50 waktu. Yang 5 waktu aja banyak bolongnya. Kenapa kau tak salat? Haid maulid. Jawab laki-laki. Nah nih, mana nih ngaku yang ketika sholat zuhur dia berondong di kelas. Alasannya apa? Piket maulid. Apa pula piket 15 orang? Ada piket 15 orang? 15 orang dia di kelas itu. Kenapa kalian tak sholat jamaah di masjid? Piket maulid. 15 orang? Iya maulid. Sengaja kami buat gitu. Itu pembohong dia tuh. Ya kan? Maka kata Nabi Musa, minta kurang wahai Muhammad, karena aku yakin dan betul apa yang disampaikan Nabi Musa.
Umatmu wahai Muhammad tak akan mampu dia mengerjakan sholat 50 waktu. Maka ketika itu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana pendapat? Balik kita ke tempat Tuhan. Kata Jibril, ayolah, kalau memang begitunya saran Nabi Musa, balik kita ke atas. Maka malaikat Jibril dan Nabi Muhammad pun balik lagi naik ke atas. Minta kurang sama Allah, diskon. Ya Allah, kuranglah, umatku tak mampu dia 50 waktu. Akhirnya dikurangi sama Allah. Berapa dikurangin? 5. Tinggal berapa? 45 waktu. Lalu turun lagi Nabi, jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak tanya-tanya, karena Nabi Ibrahim tidak kepoan dia. Nabi Musa orangnya kepoan. Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, bagaimana? Berapa kurangnya? Kata Nabi Muhammad, wahai Musa, kurangnya 5. Berarti sisa tinggal 45. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, irji' ila rabbik. Wahai Muhammad, balik kau ke tempat Tuhanmu, minta kurang, diskon. Kenapa? Karena aku yakin umatmu tak akan mampu dia melaksanakan 45 waktu itu sehari semalam. Maka Nabi Muhammad pun balik lagi ke atas, minta kurang. Dibawa sama Jibril, dikurangi oleh Allah 5, tinggal berapa? Tinggal 40. Bayangkan anak-anak mualim, selama berulang kali Nabi bola balik, sisa tinggal 5. Maka sampailah Nabi ke bumi. Lalu Nabi sampaikan perjalanan Isra Mi'raj. Apa kata orang-orang kafir? Muhammad telah gila. Kenapa? Karena dia telah mengatakan bahwasanya dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, lalu naik ke langit, terjadi dalam satu malam. Gila Muhammad tuh. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, siapa? Sahabat Nabi Abu Bakar. Suatu ketika Abu Bakar berjalan, lalu dia berpapasan dengan orang kafir. Apa kata orang kafir itu? Wahai Abu Bakar, itu kawanmu itu Muhammad, gila dia tuh. Kata Abu Bakar, kenapa rupanya? Kata Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kata orang kafir ini, masa dia mengaku dirinya melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, lalu naik ke langit, lalu kembali lagi ke bumi, terjadi dalam satu malam. Kan gila itu, kata orang kafir. Apa kata Abu Bakar? Kalau yang mengatakan itu Muhammad, usaddiq, aku percaya dan membenarkannya. Makanya Abu Bakar itu digelar dengan Abu Bakar. Apa makna siddiq? Orang yang membenarkan. Adalah artinya orang yang membenarkan peristiwa Isra. Jadi anak-anak mualim, bagaimana kita mengimani dan mempercayai kejadian Isra Mi'raj. Salah satu tugas atau amanah kewajiban yang Nabi bawa dalam Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat.